Hari. Oke, selamat malam Mas Hari. Selamat malam Mas Hari. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin Mas Hari. Ya, maaf lahir batin. Baik, gimana Mas Hari? Pengalamannya Mas Hari dengan Pornas Oil? Silakan. Kebetulan saya kasih itu sudah ada tanamannya, Pak. Oke. Sebelum Tanaman apa Mas Hari? jagung sama cabai kecil. Oke, gimana? Ceritanya gimana nih? Tanya baru tanam itu langsung saya kocor itu sama soil treatment. Itu sudah terlihat sampai 1 minggu hasilnya bagus itu. Sorry, maksudnya dikocor itu berarti sudah ditanami bibit, kemudian dikocor di tempat masing-masing bibit, ya, Mas ya? Ya, di masing-masing pohon ini, per pohon. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Mas Hari sebelumnya sudah pakai Pornas saja nggak? Sebelumnya? Belum itu, soalnya kan saya baru nanganin punya temen nih, Pak. Oh, oke. Jadi sebelumnya memang belum pernah pakai Pornas, tapi sekarang ini baru nyoba Pornas Oil ya? Iya, betul. Terus ngomong-ngomong pakai Pornas lagi nggak? Pakai. Oh, pakai ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu, itu aplikasinya caranya gimana tuh, Mas Hari? Cerita sedikit. Cara aplikasi, dosisnya bagaimana gitu. Untuk yang 1 kilo itu, Pak. Yang 1 kilo saya kasih 100 liter air. 2 liter. Oke. Iya. Kemudian diaduk gitu. Tanaman 2000 pohon 1 kilo. Gimana 1 kilo untuk 2000 pohon? Iya. Kurang lebih tanahnya luasan itu 2.500 gitu. 2.500 meter persegi ya? Iya. Oke, terus? Setelah itu saya kocor, dapat 1 minggu. Kok pertumbuhannya bagus sekali, Pak Jun. Kocornya sekali aja ya, kocornya? 1 kali, kebetulan 1 kali saya kocor. Oke. Berarti terus, 1 kali kocor ya, oke. Terus kelanjutannya saya kocor sama Pornas cair. Setelah dapat. Iya. Kalau boleh tahu Mas Hari, kenapa kok Pornas cairnya dikocor Mas Hari? Kenapa tidak disemprot? Karena nanti rumputnya biar nggak terlalu lebat ya tumbuhnya. Oke. Jadi artinya Mas Hari ini mencegah kalau disemprot itu kan nanti terlalu tersebar sehingga khawatirnya rumput juga ikut tumbuh gitu ya? Iya, betul. Jadi kocornya pakai apa nih Mas Hari? Kalau boleh tahu kocornya pakai apa nih? Di lubang-lubang itu ya, mulsa itu ya? Iya, di lubang-lubang tanam. Pakai apa ngocornya itu Mas Hari? Pakai jerigen itu. Oke. Ada alatnya sendiri. Pakai yang kan seperti keran ini. Oke. Oh, dikocor ya. Kurang lebih berapa mili itu satu tanaman itu, Mas, dikocor? Itu kurang lebihnya saya pakai 50 mili. 20? 50. Oh, 50 mili ya. Oke. Sorry, kalau Pornas Oil-nya dikocor berapa banyak pada saat awal penanaman? Ya itu, cuma 50 mili. Oh, 50 mili. Oke. Kalau Pornas cairnya sama segitu juga, 50 mili juga? Sama. Oh, sama ya. Oke. Setiap lubang 50 mili ya kurang lebih ya. Oke. Kalau interval waktu yang Pornas Pornas yang cair berapa kali pemberiannya? Ini kebetulan sekarang usia sudah 35 hari, Mas Jun, tanaman. Itu Mas Hari interval berapa? Soil treatment 1 kali, Pornas 1 kali. Oh, jadi baru 1 kali Pornas Oil, baru 1 kali Pornas itu ya, cair itu ya? Iya. Oke. Berarti baru itu 35 hari 1 bulan baru ada 2 kali penerapan ya? Ya. Nah, sekarang Mas Hari kenapa bisa menyimpulkan itu bagus, Mas? Tentunya kalau kita bicara bagus itu kan pasti ada perbandingan ya. Apa yang membuat Mas Hari menarik sebuah kesimpulan bahwa itu bagus gitu? Gimana, Mas? Karena itu Pak Jun, itu cabang-cabangnya itu sudah banyak yang keluar, tunas-tunas yang baru Pak Jun.
Oke, iya, iya. Artinya kalau yang cabai yang biasa yang selama ini Mas Hari handle itu tidak seperti itu di usia seperti sekarang gitu maksudnya ya? Iya, betul. Iya, 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 iya. Oke. Baik. Ada lagi pengalamannya, Jadi Mas? untuk soil treatment nggak usah diragukan. Ya. Kemudian kalau boleh tahu sempat ukur pH tanah nggak pada saat sebelum tanam, Mas Hari? Kalau pH tanah itu normal, Mas Jun. Normal ya? Sebelumnya 5, sebelumnya 5. Sebelumnya itu. Oke, iya. Soil treatment sama Fornas cair itu 5. Setelah Oke. itu 50 hari itu sudah mencapai 0,5 sampai 7. Iya. Oke, baik. Baik, ada lagi pengalaman Mas Hari yang mau disampaikan? Untuk sementara ini cukup sampai sini dulu, Ajun. Itu dulu. Iya. Oke, baik Mas Hari, terima kasih. Ini Baik, untuk gimana? nyambung Teguh, Pak Teguh. Oh, iya. Gimana Mas Teguh? Pak Suhu udah siap, Pak Suhu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dengan siapa ini? Kiai Sukana. Oh iya, Bandung. Pak Kiai Sukana. Silakan Pak Kiai. Sharing. Ini saya punya mitra, punya yang namanya yang tempo hari yang konsultasi sama Pak Jun waktu di Iya. Hotis. Iya. Dia kan punya itu pohon durian ya. Iya. Ternyata entah gimana, mungkin apa overdosis, itu kok ada ulat. Sudah saya kirim itu videonya sama Pak Jun kan. Iya, pelatih HI ya. Ulat sama kering. Iya. Tapi kalau saya coba itu memang bagus kalau ke jeruk Iya. sama juga ke padi. Kayaknya kemarin tuh mungkin salah pemahaman sehingga dia satu pohon itu 2 saset. Oh, iya. Saset aja untuk 1000 meter. Iya. Ini 2 saset katanya bilangnya sudah konsultasi, tapi entah konsultasinya gimana gitu. Saya ini tidak sesuai standar barangkali gitu ya. Iya. Ini saya coba ke padi di Tanjung Jaya, kemarin sudah saya upload juga di grup. Ya. Alhamdulillah nggak pakai Fornas itu, perkembangan padinya itu sampai sekarang belum ada padi ya. Jadi belirnya. Tapi yang Fornas sudah hampir mau panen, 3 minggu lagi. Oh gitu ya Pak Kiai ya. Oke. Artinya Jadi lebih cepat ya Pak Kiai ya. cepat dan lebih bagus, butir-butirnya banyak tangkainya itu. Oke, ya syukur alhamdulillah Pak. Juga ini jambu dipa Ya. katanya banyak ulatnya sama itunya rusak daun-daunnya. Setelah disemprot Fornas satu kali langsung itu namanya ulat-ulatnya pada nggak ada, pada mati. Terus punya jadi muncul yang baru. Sehat. Saya video juga. Ya luar biasa Pak Kiai ya. Mantap Pak Kiai. Kacang India itu juga luar biasa. Sekarang tuh sudah berkembangnya tinggi dan besar. Oke. Iya. Sebentar lagi mau panen. Nanti waktu panen saya laporkan. Terus ada juga di depan rumahnya itu yang nggak pernah berbuah, mangga. Ya sudah, itunya juga pohonnya sudah kayak mau gundul gitu ya. Disemprot. Sekarang itu muncul bunga dan buah. Iya. Luar biasa ya. Makanya saya kenapa ini yang pohon durian ini yang di Wado itu kan dia demplot gitu, coba ternyata keluar ulat sama itunya kering daun-daunnya itu kayak mengkerut. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Baik, terima kasih testimoninya Pak Kiai, sekaligus mungkin ini nanti dibantu jawab sama Mas Puguh ini. Mas Puguh, jadi sekalian bantu dijawab Pak Kiai ini masalah pohon durian yang menguning kemudian keluar ulat Mas Puguh. Sekalian Mas Puguh ya, silakan Mas Puguh. Ya, siap. Ya Pak Jun, selamat malam. Duriannya menguning terus keluar ulat ya? Iya, betul. Nah, kalau menguning itu biasanya kurang makan lah istilahnya, kurang nutrisi. Terus yang kedua kalau ulat itu hama. Dia kalau mengatasinya di luar Fornas, artinya yang bisa bukan adalah
pestisida kalau untuk saat ini, Pak Kiai. Caranya gimana tuh untuk mengatasi pestisidanya, apa merek apa gitu ya? Kalau untuk pestisidanya, kalau ulat itu cari bahan aktif emamectin benzoat bisa, terus metomil bisa. Oh gitu, langsung disemprot Ya, atau kalau ke pohonnya ya? ya. Gini aja Pak Kiai, nanti bisa japri saya ya. Iya, Kalau masalah ya. Ada di grup kan, namanya ada di grup. Ada Mas Pugu, ada di grup. Mas Pugu sudah punya pengalaman mau coba berbagai jenis hama, udah pernah punya pengalaman Pak Kiai. Oh iya, siap, terima kasih. Nah, ini kan harus diatasi. Ini kan ada 700 hektar di Debado itu. Kalau dia berhasil, dia mau pakai dulu gitu. Ternyata mungkin apakah overdosis atau enggak gitu kan. Harusnya minimal kan menurut saya paling enggak untuk 40 pohon. Ini pakai untuk 2 pohon 2 saset gitu. Itu mungkin apa overdosis atau nah. Batas pengalaman Pak Kiai ya. Kalau Pornas itu selama dicampur dengan air 20 liter, artinya 20 liter itu dikasih 4 saset atau 5 saset enggak masalah. Oh gitu. Kita organik. Enggak ada over. Oh enggak ada ya. Ya. Kalau dosisnya masih standar 1 saset, 2 saset, 3 saset itu enggak ada masalah. Yang penting 1 saset jangan dicampur 1 gelas air gitu. Enggak, itu maksudnya untuk peruntukan di luas area atau pohonnya itu berapa pohon gitu kan? Apakah nggak ada ketentuannya yang standar gitu? Misalnya untuk 1 saset itu berapa pohon gitu kan? Ya, siap. Ada. Untuk menyingkat waktu Pak Kiai ya, nanti bisa japri saya aja Pak Kiai. Lebih enak. Ya. Terima kasih Pak Jun, terima kasih Pak Pugu. Saya dulu di Jawa Timur 15 tahun di Situbondo Pak Pugu. Wah, tetangga saya. Ini orang ini. Oh iya. Tetangga saya Pak Haji. Oke. Baik. Madura. Ya. Japri aja Pak. Oke. Baik, saya jawab sedikit ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Aceh Organik ya. Ya, ini cara aplikasi untuk jagung di umur jagung 27 HST ya. Kalau nggak salah sih 27 HST itu masih masa vegetatif. Jadi itu silakan pakai pupuk Pornas cair ya, Aceh Organik ya. Jadi sekali lagi di masa vegetatif itu seharusnya adalah Pornas yang cair ya kan, dan dengan sistem disemprot dengan interval bisa 1 minggu sekali ya kan, dengan 1 saset 20 liter itu untuk kurang lebih sekitar 10 area lahan lah ya. Kemudian kalau pohon sawit yang sudah dipanen, aplikasinya boleh dicampur antara yang cair dengan serbuk ya kan. Coba di 3 kali penyerapan yang pertama Aceh Organik boleh disemprot atau dikocor ya, digabung dua-duanya, semprot dan kocor di tanah itu kurang lebih 15 hari sekali di 3 kali penyemprotan pertama. Nanti setelah itu boleh interval yang lebih panjang. Tapi untuk yang sudah sawit sudah pernah berbuah boleh dicampur antara yang cair dan yang serbuk ya. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman karena pembicara kita sudah siap ya. Tadi masih dalam kemacetan. Pak Suhu, selamat malam. Sudah siap Pak Suhu? Pak Suhu? Pak Suhu. Silakan dihidupkan mikrofonnya Pak Suhu. Kameranya dibuka, Pak Suhu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Suhu. Sorry Pak Jun, tadi chat. Ya, enggak apa-apa. Sorry. Mengganggu waktunya Pak Suhu, mengganggu waktunya nih Pak Suhu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Gimana kabarnya Pak Suhu? Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama Pak Jun. Oke. Baik Pak Suhu. Ya, malam hari ini kita ngobrol santai aja sih Pak Suhu. Ya, jadi kita lebih ke ngobrol santai mengenai hal-hal praktis aja, ya kan? Karena kemarin kan Senin kita sudah bicara teori itu cukup panjang lebar dengan formulator Pak Didi gitu ya.
Nah, pada malam hari ini saya sengaja mengundang Pak Suhu karena saya kan memperhatikan ya apa yang Pak Suhu lakukan ya kan, kemudian kegiatan Pak Suhu di sosial media itu saya selalu ikuti ya kan. Nah, jadi artinya Pak Suhu ini adalah salah satu submaster GBC di Bukit Tinggi ya teman-teman sekalian. Mungkin saya kenalkan dulu buat teman-teman yang belum kenal dengan Pak Suhu. Beliau nama lengkapnya Muhammad Abrar Janur ya, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi beliau ini adalah submaster GBC kita. Jadi salah satu mitra pengusaha AWM sebagai penyalur distribusi Pornas dan produk-produk lainnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Nah, Pak Suhu ini kebetulan dulu dari awal ya kan, dan sampai hari ini itu saya lihat beliau ini cukup konsisten ya, memiliki hasil terhadap pertanian itu luar biasa banyak ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah lihat ada terong yang sebesar, yang panjang dan besar itu milik Pak Suhu ya kan. Dan terong beliau itu panennya sampai hampir 10 kali lebih kalau nggak salah dengan menggunakan Pornas ya pada awalnya ya. Dan itu terongnya tetap panjang dan besar. Dan Pak Suhu ini kebetulan beliau adalah seorang pengusaha pertanian teman-teman sekalian. Jadi beliau bukan hanya sekedar pebisnis di Pornas, tapi beliau dari awal dulu memang adalah seorang pengusaha pertanian. Beliau biasa memberi modal kepada para petani untuk melakukan bisnis pertanian, kemudian mendapatkan hasil dan berbagi hasil dengan petani untuk hasil-hasil yang terbaik gitu ya. Nah, malam hari ini saya juga melihat ya teman-teman sekalian, Pak Suhu ini ternyata saya lihat gitu ya, sudah bisa memahami sebenarnya bagaimana mencapai kesuksesan dengan untuk panen ya. Artinya Pak Suhu ini sudah memahami bahwa yang namanya panen sukses itu bukan melulu hanya pupuk, betul ya Pak Suhu ya. Tapi ternyata juga ada faktor-faktor lainnya, yaitu bibit yang tepat juga Pak Suhu ya, betul ya. Bibit yang tepat, kemudian kadang-kadang pestisida yang digunakan juga harus tepat dan sebagainya gitu. Nah, malam hari ini kita ingin belajar banyak berkenaan dengan hal itu, dan malam hari ini kita bicara lebih ke praktis bukan ke teori, karena Pak Suhu ini bukan teori one, beliau adalah seorang praktisi, pelaku pertanian, sekaligus petani yang turun langsung dan sekaligus pengusaha pertanian. Jadi beliau betul-betul berhitung dalam bertani, betul-betul berhitung biaya berapa, panen berapa, itu semua dihitung betul oleh beliau. Oke, Pak Suhu, silakan ya. Pak Suhu, kita bisa mulai cerita-cerita nih. Oke. Gimana ceritanya Pak Suhu? Saya lihat Pak Suhu kan belakangan ini, saya lihat juga menggunakan bibit-bibit tertentu gitu ya, yang saya terus saja juga kan belum pahami gitu ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin sedikit sharing dulu pengalaman Pornas dari awal sedikit Pak Suhu, buat teman-teman ini kan banyak teman-teman yang baru nih Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap konsisten dan komitmen kalau Pornas bukan produk abal-abal. Nah, itu untuk pesan semuanya. Jadi gini, memang dari awal sampai sekarang, alhamdulillah saya masih pakai Pornas untuk segala jenis tanaman, baik yang itu hortikultura maupun yang tanaman keras. Ya, itu udah berjalan sekitar semenjak saya mengambil paket untuk sub GBC Kabupaten Agam. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat sekarang saya masih tetap pakai Pornas. Dan juga gini, saya prinsipnya gini, kebanyakan saya tuh ke petani bukan mengajak tapi mencontohkan. Jadi bukan mengajak ini pupuknya bagus, ini bagus, karena gini, karena untuk masalah tanaman, gimana pun kita berbicara masalah pupuk ini bagus dan semacam bagus, itu kalau hasilnya nggak kurang memuaskan, mereka tetap bilang kalau pupuk ini nggak bagus. Nah, jadi untuk hari ini ya kita tetap mencontohkan baik tanaman yang hortikultura, baik yang tanaman keras. Jadi gini, jadi kesimpulannya itu petani itu lebih cepat memahami dan mereka tuh nggak banyak bertanya. Kalau pengen tahu ini hasilnya, ini kebun saya seperti ini. Jadi alhamdulillah profit kita pun naik. Nah gitu Pak Jun. Kalau boleh cerita sedikit Pak Suhu, tadi kan Pak Suhu menyampaikan bahwa Pak Suhu memberikan contoh kepada petani di sekitar ya. Artinya memberikan contoh itu berarti Pak Suhu memang menunjukkan hasil panen Pak Suhu pribadi ya, betul ya?
Oh iya, ada juga gini Pak Jun. Ada juga yang saya modali orang, tapi formulanya dari saya. Oh, oke. Jadi pakai Fornas. Contoh, kalau kita tahu lah, kalau saat sekarang ini rata-rata petani kan masih belum siap dan tanah pun belum siap difornaskan secara keseluruhan. Ya. Jadi gini, untuk pemakaian Fornas, untuk pemakaian pupuk kimia, saya cuma memakai sekitar 20% paling banyak. Jadi estimasinya gini, kalau pupuk biasanya mereka pakai pupuk kimia itu 100 kilo, sekarang ini saya kasih untuk takarannya itu sekitar 20 kiloan, berarti 1/5. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Bisa teman-teman lihat di Facebook yang saya share terus. Itu hasil Fornas semua sama kombinasi yang kita bikin tuh. Jadi akhirnya gini, Fornas itu betul-betul menyentuh. Betul-betul menyentuh. Kalau ini adalah salah satu solusi untuk petani ketika pupuk mahal, karena moto kita itu. Ya. Jadi seperti itu Pak John. Kalau boleh tahu Pak Suhu berhasilnya tanaman apa aja nih Pak di sana Pak? Kalau untuk keberhasilan itu ya kalau semenjak pakai Fornas, ya kalau harga itu kan udah beda lagi kan, kalau masalah harga gitu. Tapi kalau untuk masalah hasil di kebun, alhamdulillah bagus semua Pak John. Berarti tidak pernah ada kegagalan Pak Suhu dalam panen menggunakan Fornas. Gimana Pak John? Berarti belum pernah menemui kegagalan ya selama ini ya sejak. Belum pernah dengan ya. pemakaian yang tepat dan benar. Gitu. Oke. Nah, jadi kita harus tahu juga. Oke, boleh cerita sedikit Pak Suhu tanamannya apa aja Pak Suhu yang Pak Suhu sudah ketahui langsung berhasil semua dengan Fornas ini? Kalau yang sekarang ini cabai merah keriting sama rawit. Terus pepaya, alina, terus pokat kampung, terus padi, yang rawit dan ini cuma konsumen saya sawit sawit. Oh sawit ada juga ya, sawit ya. Tapi kita tetap pakai kimia. Tapi sedikit. 20%. Kalau biasanya mereka ngasih 2,5 kilo per batang, saya nyuruhnya cuma 1 gelas saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu pupuk kimianya 20% itu apa Pak? Maksudnya yang apa? SP36, fosfat? Iya, saya pakai yang ada Vertipos. SP. Apa? SP ya? Ya, SP. Yang merek dagangnya Vertipos. Oke, SP ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh aplikasi deh Pak Suhu. Jadi yang maksudnya Pak Suhu strategi yang tepat itu bagaimana Pak? Secara teknis nih kita bicara. Gini, untuk jenis tanaman ini saya mulai dulu dari hortikultura. Itu yang awal sekali diperhatikan bibit Pak Jun. Iya. Jadi gini, analoginya gini, kalau kita makan nasi, ya kan, kita lauknya ayam bakar atau ikan bakar, terus tapi nasinya ini beras bulog, beras nelat, itu kan nggak enak. Ya betul. Saya mikirnya seperti itu. Tapi kalau bibitnya bagus, itu sedikit dikasih pupuk, mereka udah ada reaksi. Gitu. Jadi kuncinya di sini bibit. Oke. Bibitnya gitu. Yang kedua, untuk masalah pemupukan, kalau yang saya aplikasikan sekarang ini, saya memakai untuk pupuk organik tambahan itu kohe kambing. Kohe kambing sama biochar. Biochar itu kandungannya silika sama ada boronnya juga. Jadi setelah saya perhatikan itu sangat cocok sekali pakai Fornas di gandeng pakai Fornas. Dan pemakaian pun sedikit. Kohe kambing itu saya pakai cuma 1 sendok makan. Per satu tangki. Bukan, ini satu sendok makan itu disebar ke dekat pohon cabai itu. Habis itu baru disemprot pakai Fornas. Dan setelah dibedakan yang kohe kambingnya dikasih tapi nggak dikasih Fornas, itu nggak begitu kelihatan hasilnya. Oke.
Apa Dia pertimbangan Pak Suhu memberikan kohe kambing? Karena yang setahu saya gini Pak Jun, kalau kue kambing itu selain kotoran walet, karena kandungan organiknya lebih tinggi. Karena makanan kambing ini lebih banyak kan. Gitu. Dan saya buktikan memang terbukti beda sekali hasilnya. Kalau kita pakai kotoran ayam, pakai kue sapi dan kue kambing, beda sekali hasilnya. Oke. Artinya Pak Suhu memang sudah mengkomparisi ya antara yang pakai kohe kambing tanpa pornas dan pornas tok, itu lebih bagus digabungkan ya, gitu ya maksudnya ya. Sangat. Jadi gini, seolah-olah pornas ini adalah induknya organik seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selain itu apa lagi Pak? Selain itu gini, terus penyemprotan pakai pestisida. Itu kalau bisa jangan dosisnya terlalu tinggi dulu. Jadi karena yang dibutuhkan tanaman itu sebetulnya bukan banyak pupuk, tapi keseimbangan dan perimbangan. Terus yang pertama, yang kedua, untuk pemakaian pestisida itu tergantung kekebalan tubuh, kekebalan dari tanaman itu sendiri. Karena yang ada kesalahan di sini Pak Jun, bukan kesalahan. Gimana ya? Kalau saya lebih gini, kalau udah ada serangan penyakit, baru saya semprot. Jadi kita bisa tahu takarannya seperti apa, dosisnya seperti apa. Oke, betul. Ya, soalnya kebanyakan petani kan belum muncul penyakit, dia udah semprot pestisida duluan gitu ya. Jangan, jadi nanti kekebalan hamanya itu akan lebih meningkat. Oke. Baik. Kemudian apa lagi Pak? Selain tadi bibit, kemudian pemupukan, kemudian cara penyemprotan, kemudian apa lagi nih Pak? Jadi gini, terus interval kita untuk pemupukan. Kalau saya gini Pak Jun, untuk pemakaian pornas, ini saya bagi dulu ya. Kalau untuk sawit, itu saya mengecor pornas sekali 5 hari. Berapa hari? Sorry, maaf, putus. Sekali 5 hari. Setiap 5 hari sekali, sawit? Rawit. Oh, rawit. Saya pikir Ya, sawit. tapi intinya cabai lah. Cabai ya, oke. Itu sampai pucuknya itu udah ada perubahan. Intinya udah habis saya stop dulu selama 15 hari. Ketika itu baru saya kasih kimia sedikit, dikocor sedikit gitu. Bukan disepak, tapi dikocor aja. Ya. Itu bisa teman-teman coba untuk tanaman baik cabai merah keriting atau rawit atau jagung atau apalah. Ya. Oke. Berarti sampai panen Pak Suhu memberikan pornas itu berapa hari sekali Pak? 5 hari sekali sampai panen? Kalau gini, saya memakai pornas yang intervalnya agak rapat itu Pak Jun, itu sampai umur sebulan lebih seminggu lah. Ya. Oke. Oh, berarti setelah itu baru berapa kali sehari? 15 hari ya? Oke. 15 kali. Ya. Kalau misalnya cabai itu sudah pernah berbuah, begitu juga? Atau bagaimana Pak? Kalau cabai sudah berbuah, tetap Jadi, kita kolek pakai kimia. Cuma kimia sekali sebulan. Oke. Artinya saya bisa tarik kesimpulan berarti Pak Suhu ini pada saat awal menggunakan pornas itu dibuat intervalnya 5 hari sekali dulu ya Pak ya? 5 hari sekali dulu sampai kurang lebih sekitar 1 bulan. Rata-rata tanaman yang lain juga begitu ya Pak? Pak Suhu perlakukan seperti itu? Oke, baru setelah itu lanjut ke 15 hari sekali gitu ya? Ya. Oke. Dan tambah lagi kalau cabenya udah berbuah, saya nggak pakai ini lagi, yang cair lagi, saya pakai yang serbuk, yang untuk yang masa pembuahan generatifnya. Pak Suhu pernah campur nggak serbuk dan cair? Pernah ya. Untuk kondisi apa dicampur itu Pak Suhu? Itu kondisi yang dari seminggu setelah ditanam Pak Jun. Oh, maksudnya masih masa vegetatif Pak Suhu sudah campur gitu maksudnya? Nah, saya campur. Oh, berarti itu semua Pak Suhu perlakukan seperti itu? Ya, saya remit terus. Oh, berarti semua dari awal sudah dicampur ya Pak Suhu ya? Udah. Nah, kalau udah berbuah saya nggak pakai yang cair lagi.
Oke. Oh, berarti kalau sudah muncul buah, cairnya dilepas, teruskan dia serbu saja gitu ya? Serbu saja, di spray aja ke daunnya, ke batang sama tanahnya. Sesekali saya kocor, Pak Jun. Nggak saya semprot, saya kocor aja. Oke. Sesekali ya, dikocor ya? Jadi kita aja yang ngatur nanti. Ya. Itu kelihatan hasilnya, soal. Ya. Pak Suhu pernah ketemu tanaman yang menguning nggak? Yang Gimana? menguning? Pernah ketemu tanamannya menguning nggak? Oh pernah Pak Jun, cabai rawit saya pernah menguning, tapi saya nggak udah tahu kan. Karena kalau sebelumnya ini kan lahan yang satu lagi, itu teman-teman udah pernah lihat ke sana gitu. Ya. Yang tim-tim kita di sini kan. Ya. Memang dulu sebelum saya pakai Fornas, saya memang hancur-hancuran pakai kimia. Ya, oke. Nah, sampai daunnya rontok, saya biarin aja. Oh, dibiarin sampai daunnya rontok? Ya, nggak pernah sama kayak garam dalam dapur pakai itu nggak pernah, saya biarin aja. Alhamdulillah, balik lagi itu buahnya sangat banyak Pak Jun. Jadi waktu itu daunnya rontok, terus tumbuh lagi atau gimana? Tumbuh lagi tunas baru. Tapi Pak Suhu teruskan kasih Fornas? Ya, saya kocor terus pakai Fornas. Oh, dikocor ya, nggak disemprot lagi ya? Nah, Ada saya saat kocor rontok aja. itu. Ya, oke. Ya, Baik. Pasti tambah kuning, bisa mati dia kan. Ya. Karena Kalau untuk bermasalah. Ya. Kalau untuk tanaman keras, tadi Pak Suhu cerita ada sawit juga ya, sempat handle sawit juga. Kalau tanaman keras itu agen saya itu yang di Jambi. Itu dia pakai saya anjurkan gini Pak Jon. Itu untuk satu tangki itu saya suruh ngasih 3 saset. Oke. 3 saset. Waktu itu kan dia kan belum masuk Fornas itu. Iya. Belum ikut lah. Jadi dia coba saya kirim 2 box. Sebulan habis itu dia telepon, ada hasilnya apa? Coba lu videoin. Kalau saya itu kalau ada hasil ya memang betul-betul itu hasilnya, bukan yang lain. Memang kelihatan Pak Jon. Muncul kalau di sawit saya kan nggak begitu paham karena saya nggak pernah di sawit kan. Ya. Jadi ini satu itu 10 batang saya suruh. Sekali seminggu. Ya. Di drop dulu, diapakan dulu gitu, di infus dulu gitu. Nah itu sekarang dia makanya sekali 20 hari. Oke. Ya. Tetap pakai kimia tapi sedikit. Dia biasanya pakai 2,5 kilo, 1 gelas. 1 gelas ini nih. Ya. Oke. Terus hasil panennya bagus ya Pak Suhu ya, sawit itu ya? Alhamdulillah Pak Jun. Ya buktinya dia ikut kan ngambil fast track dia 6 juta kan. Oke. Baik. Baik teman-teman sekalian ya, ini kesempatan teman-teman boleh bertanya langsung ya dengan Pak Suhu, seorang praktisi dan pengusaha pertanian ya. Jadi ini ada pertanyaan ini Pak Suhu, ini ada pengalaman ya Pak Suhu ya. Ini ada padi yang sudah masa generatif, buah bulirnya sudah keluar, tapi ternyata tidak berisi nih Pak Suhu. Kira-kira kenapa ya Pak Suhu ya? Buah padinya nggak berisi. Iya, nggak berisi. Sebelumnya ditanami padi atau gimana Pak Jun? Ini boleh silakan mikrofonnya dihidupkan ini dengan siapa ini? Mr. Budiman. Mr. Budiman, coba silakan langsung komunikasi dengan Pak Suhu ini, Mr. Budiman. Silakan Mr. Budiman. Halo Mr. Budiman. Ya, mungkin lagi ini ya, Mr. Budiman ya. Nah, ini ada Pak Castro Medan nih, Pak Suhu. Dia bisa minta lebih detail cara aplikasi sawit tadi, Pak. Jadi mungkin agak terputus. Jadi tadi itu kalau nggak salah dengar di infus ya, Pak Suhu ya? Ya. Kita pembenahannya, kalau saya mikirnya gini, kita pembenahannya di tanahnya dulu. Jadi lebih itu saya fokuskan waktu itu Pak Jo lebih dibanyakin ke tanahnya, bukan di spray ke atasnya. Dikocor. Oke. Kemudian setelah itu dia masih terjangkau ininya ya, daun sama pangkal buahnya masih terjangkau ya, Pak Su? Ini soalnya udah umur 6 tahun setengah katanya. Oh, 6 tahun setengah. Oke.
Kemudian tadi di infus itu maksudnya disuntik itu gimana? Diapain tuh pohon sawit? Nah, maksudnya di gini, kan di pangkal batangnya itu, saya suruh gini, dikali sedikit Pak John. Oh, digali, oke. Terus? Jadi dibikin kayak parit lah sedikit gitu. Ya. Nah, di sana kita siramkan gitu. Oh, di tanahnya itu maksudnya ya? Jadi nggak langsung ini. Jadi memang dia langsung ke ininya, nggak dari dasar tanah kita bikin parit. Ya kan, di situnya kita siram gitu. Saya anjurkan seperti itu. Alhamdulillah memang cepat apanya. Itu dikasih berapa liter Pak di bawah itu? Itu untuk awal 3 kali pemupukan saya suruh 1,5 liter. Oke, berarti 3 saset dalam satu tangki 20 liter itu diambil 3 liter dimasukin situ ya? Ditaruh di situ. Ya. Oke. Dan itu diberikan berapa kali tadi Pak? Setiap Gimana Pak Jod? Ya? Gimana? Sekali ya? Diberikan seminggu sekali ya? Ya. Seminggu sekali selama 3 kali. Selama 3 kali ya? 3 minggu. 3 minggu aja ya? Oke. Berarti setelah itu sekitar 20 hari sekali gitu ya? Setelah itu jadi perlakuan seperti itu sangat cocok. Kalau aplikasi yang kemarin itu ke sawit sangat cocok. Oke. Iya. Baik, semoga menjawab Bang Castro. Nanti boleh ditanya lagi kalau belum jelas. Mr. Budiman, silakan Mr. Budiman. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Iya. Ini Pak, suhu agam. Ini ada tim ini masalahnya. Ini padinya sudah keluar semua, Pak. Ya. Umur berapa padinya Pak? Umur jalan 2 bulan, Pak. Oh, terus gimana? Nah, itu udah merata, buahnya sudah keluar, cuman isinya ini yang nggak ada. Gini Itu Pak, pengaruh di mana? itu jenis padinya apa itu Pak? Nah, itu belum tahu juga sih, Pak, karena Gini Pak, gini, kalau untuk padi biasanya rata-rata umur 3 bulan baru buahnya ada isi Pak. oh, umur 3 bulan, Pak ya. Ya, intinya gini, Bapak kalau saran saya sih lebih agak diapakan sedikit fornasnya gitu. Pernah serbuk, Pak. Serbuk. Oke. Karena Nah, itu yang saya sampaikan juga kemarin, Pak. Artinya Ya. gini, kalau dalam usia yang baru berbunga ini kan belum kelihatan ya isinya, Pak ya. Ya. Karena masih proses. Cuman alhamdulillah kabar baiknya itu memang merata, Pak. Ya, pastilah. Merata keluar buahnya. Cuman ya itu dia katakan belum ada isinya. Nah, saya sampaikan lebih diperkuat yang serbuk itu. Seperti itu, Pak. Itu kalau biasanya panennya gimana Pak Budi? Luasnya berapa? Untuk biasanya kalau pupuk kimianya Bapak dulu makainya berapa? Nah, untuk ini Pak, untuk padi yang kedua ini mereka nggak pakai kimia, Pak. Murni Pornas. Murni ya? Ya, murni Pornas. Iya. Cuman ketika hujannya, intensitas hujannya tinggi, kami arahkan untuk percepat, Pak. Iya. Supaya nggak ini terlalu asam ya, karena Kalimantan Timur ini cenderung asam, Pak. Iya. Lebih kuat di serbuk sih, Pak. Lagi itu udah berisi buahnya tuh, Pak. Umur 3 bulan ya, Pak ya? Ya, nanti di 2,5 bulan tuh nanti udah ada mulai berisi. Jadi di Bapak cerai aja nanti 2 Pornas serbuknya. Gitu. Iya. Itu saya dengar juga kemarin, Pak. Beliau ini mau nambahkan pupuk buah itu, Pak. Ya nggak apa-apa, kasih aja SS Pak. Apa mereknya, Pak? SS. Tanyanya sama orang kios, tapi estimasinya gini, kalau Bapak biasa makan 100 kilo, kasih aja 20 kilo udah tuh. 20 kilo ya? Ya. Kalau nanti bisa saya sampaikan, Pak. Ya, kalau bisa sih pupuk kimianya dihalusin dulu. Itu kan udah bulat-bulat kecil-kecil kan? Ya, udah nggak pakai pupuk kimia sama sekali, Pak. Nah, kalau pengen kasih aja SS sulfur dan sulfat itu sedikit. Oke. Untuk starternya gitu. Itu nanti
buahnya Bapak lihat aja hasilnya nanti. Oke siap Pak. Makasih Pak Suhu. Ya, Luar biasa nih ilmunya. Makasih Pak Jun. Baik, Mr. Budiman, terima kasih. Silakan teman-teman sekalian, ada yang lain yang ingin ditanyakan ke Pak Suhu pada malam hari ini. Jadi artinya kalau cuaca gimana Pak Suhu? Cuaca di sana cuaca ganggu nggak sih di Agam itu? Kalau untuk ya bagus Pak Jun. Jadi gini Pak Jun, kalau untuk cuaca di sini sebetulnya memang sangat sensitif sekali lah kalau untuk petani gitu. Karena gini, kalau untuk tanaman cabai kita harus lebih sering penyemprotan pestisida, tapi yang sifatnya fungisida. Nah, karena gini, karena kalau di musim hujan ini itu serangan lalat buah sangat mengkhawatirkan lah. Mungkin kalau para petani udah paham. Tapi kalau kita sih pakai perangkap lalat itu. Kalau sama inseknya nggak mempan, dia nggak mati. Jadi kita kasih perangkap. Hanya di dagang yang di kios-kios ada itu. Artinya Pak Suhu untuk mengatasi itu memang sudah siapkan fungisida walaupun belum muncul ya? Ya. Kalau dirasa hujan agak sering, berarti Pak Suhu memang udah langsung semprot atau semprotkan fungisida ya, walaupun belum muncul ya? Buat antisipasi Pak Jun. Oke. Baik. Ya, ini pengalaman buat teman-teman ya. Jadi memang kalau sudah musim hujan lebih banyak, ya memang kemungkinan timbulnya jamur itu memang lebih besar dibandingkan tidak hujan ya. Jadi tadi Pak Suhu menyampaikan bahwa sebaiknya memang kalau sudah mulai hujan cukup sering, mulai siap-siap antisipasi dengan penyemprotan fungisida ya. Nah, jadi artinya ternyata strategi seperti ini juga kita perlu ketahui ya, bukan hanya sekedar bicara pupuk, tapi juga bagaimana mengatasi kendala-kendala lainnya gitu. Oke, kira-kira ada lagi Pak Suhu yang mungkin terlewatkan Pak Suhu? Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan, saya mau perlihatkan dulu satu contoh hasil jagung, hasil Pornas Soil. Nah, ini di layar saya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Ini adalah satu contoh hasil jagung yang barusan dikirim oleh Pak Pugo ya, Pak Pugo Banyuwangi. Pak Pugo boleh jelaskan sedikit gambar ini Pak Pugo? Kalau saya kan nggak paham jagung nih Pak Pugo. Sedikit tunjuk ya. Mas Pugo? Mas Pugo? Mas Pugo? Mas Pugo? Halo? Sorry. Ya. Silakan Mas Pugo. Mas Pugo, silakan. Mas Pugo, halo. Mas Pugo. Halo, Mas Pugo. Mas Pugo. Mikrofonnya sudah Mas Pugo. Saya sudah jadikan co-host malah. Udah. Mas Pugo, barusan bunyi udah. Ya, halo. Ya, oke. Gimana Mas? Ini boleh ceritakan sedikit nih mengenai gambar ini, jagung ini? Jadi pengalamannya seperti ini Pak Jun. Kalau tanaman bahannya cuma saya, itu kan nggak mungkin. Jadi saya salurkan ke teman saya yang namanya Pak Teguh itu, yang kapan hari telepon Pak Jun. Ini kebetulan dengan saya. Ya. Itu memakai soil treatment dan dipadukan dengan Pornas cair. Itu tongkolnya bisa dilihat ada 4. Oh iya ya, itu tongkolnya ada 4 ya. Nah, padahal varitasnya itu tongkol 2. Ini umur berapa ya Mas? Umur 45 hari. Oh. Itu yang diterangkan tadi waktu vegetatif.
Ya. Kalau jagung ini seharusnya panen umur berapa ya biasanya? 70 sampai 75 hari. Maju mundurnya. Kalau pohon lainnya apa gini juga ada 3 tongkol atau 4 tongkol begini juga atau gimana pohon lainnya, Mas? Yang pengalaman saya kalau memakai yang sebelum memakai Pornas itu paling banyak 2 pol yang sesuai dengan kapasitasnya sih. Ya. Tapi yang ini dengan percobaan yang sekarang kebetulan juga yang punya jagung dengan saya yang aplikasinya yang istilahnya tukang semprotnya dengan saya. Ya. Ini. Berarti ini pakai Pornas Soil sama Pornas cair dan serbuk gitu ya? Ya, jadi melihat fasenya. Ketika fase masih baru tanam umur 1 sampai 10 sampai 20 hari lah. Itu cair. Terus memasuki nanti ke umur pengisian buah sampai itu kan sudah muncul buah nih. Ya. Nah, itu sebetulnya memasukkan yang generatif karena kalau tanaman jagung itu tinggi fokusnya bukan pertumbuhan lagi tapi pengisian buahnya. Nah, Oke. Kenapa sampai keluar 4? Karena gini, di soil treatment itu kan ibarat kata pembenah tanah yang bagus. Jadi kita kembali tanaman itu kalau medianya bagus, ya hasilnya seperti itu. Oke. Ya. Padahal bibitnya harusnya 2 gitu ya, Mas Hugo ya? Ya, varietasnya jenisnya yang 2 tongkol. 2 tongkol ya? Nah, saya menanam jagung itu paling keluar buah itu paling banyak ya cuma 2 maksimal itu sudah. Iya. Yang kalau nggak salah BC2 itu ya? Bukan, itu BC2 yang kering, yang jagung. Kalau ini kan jagung yang manis yang direbus itu. Oke. Oke. Baik. Terima kasih sharingnya Mas Hugo ya. Teman-teman ternyata luar biasa hasil daripada Pornas Soil digabungkan dengan ini ya, dengan Pornas ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Suhu. Kebetulan Pak Suhu masih di sini ya. Kalau silakan Pak Suhu mungkin ada tambahan, silakan Pak Suhu. Ya, mungkin untuk masalah yang hortikultura Pak Jon, untuk masalah yang tadi ya intinya bibitnya memang betul-betul harus bibit unggul kalau bisa. Kalau memang hasilnya ingin maksimal, kita harus selektif lah masalah bibit. Boleh tahu nggak gimana strategi memilih bibit yang bagus, Pak Su? Kan di toko tanaman tuh banyak, toko pupuk itu kan banyak bibit kan. Gimana caranya strategi milih bibit yang bagus? Direndam dulu Pak Jon. Direndam dulu semalam, nanti yang merapungnya dibuang.